Okay, it's not the exposition and introduction. My name is Tobing, and then names 2110417317. Class M1, course management. It's so purpose from my video explain the what is management. Okay, what is management? Management is essential for an organism life and necessary to run all types of management. Good management is the backbone of successful organizations. Managing life means getting things done to achieve life objectives, and managing an organization means getting things done with and through other people to achieve its objectives. Okay, whether management is an art or science, will continue to be a subject of debate. However, most management thinkers agree that some form of formal academic management background help in managing successfully, particularly all CEO are university graduates, hence the reason for including business degree programs in all academic institutions. Management is a set of principles relating to the functions of planning, organizing, directing, and controlling, and the application of the test principle in harnessing physical, financial, human, informational resource of efficiently and effectively to achieve organizational goals. Definition of management. Okay, many definition of management. Okay, many management thinkers have defined management in their own ways. For example, Van Vliet and Peterson define management as a set of activities directed at the efficient and effective utilization of resources in the pursuit of one or more goals. McKinson, Morsley, and Petrie define management as working with human, financial, and physical resources to achieve organizational objectives by performing the planning, organizing, leading, and controlling function. Okay, Kreitner definition of management. Management is a problem-solving process of effectively achieving organizational objectives through the efficient use of scarce resources in a changing environment. According to F.W. de Taylor, management is an art of knowing that to do, when to do, and see that it is done in the best and cheapest way. Okay, according to Arnold Kohns, management is an art getting things done through and with the people in informally organized groups. It is an art of creating an environment in which people can perform and individuals and can cooperate towards attainment of group goals. A leader has certain inherent qualities and traits which assist him in playing a directing role and wielding commanding influence with others. Leadership is an integral part of management and plays a vital role in managerial operations, while management is an integral component of technical as well as social process. The practice of management is as old as human civilization. However, the study of management in systematic and scientific was a distinct body of knowledge is only of recent origin. Management is some form or another is an integral part of living and is essential wherever human efforts are to be undertaken to achieve desired objectives. The basic ingredients of management are always at play. Whether we manage our life or our business.
For example, let us look at the managerial role of a simple housewife and how she used the managerial ingredients in managing the home. First, she appraised her household and its needs. She forecasts the needs of the household for a period of a week or a month or longer. She takes stock of her resource and make constants on the resource. She plans and organizes her resource to obtain the maximum benefits out the resource. She monitors and controls the household budget and expenses and the activities in a large household. She divides the work among the members and coordinates their activities. She encourages and motivates them to do their best in completing their activities. She is always in search of improvement, mentions goal resource and means to attain these goals. These ingredients generally are the basic function of management. Okay, management can be defined in the following categories: management as a process, management as an activity, management as a discipline, management as a group, management as a science, management as an art, management as a profession. The concept of management is as old as the human race itself. The concept of family itself required the life be organized and resource of food are opportunity in a manner so as to maximize the utility of such resource. Taking proper steps to safeguard the family from attacks by wild animals, planning on the to go fishing and hunting and want to go with organizing. This group into sheep and hunting and finishing bands where a sheep gives directions and so on are all subtle ingredients of management and organizations. Study of various people around the world show good example of organizational structure and organizational evolution over the years. A village open market in a travel and a large department store in a modern city serves the same need in a similar fashion, which is putting things together that people need. While the tribal organization was simple in nature, the modern organization is much more sophisticated and complex with many technological innovations. However, the basic from of management and organizational structure tends to have existed since the beginning of organized human activity. Even the record history saw the application of some current management techniques as far back as 5000 BC, when the ancient Sumerians used written record in existing governmental operations. The Egyptian pyramids built as early as 3000 BC required the organized effort of over 100,000 workers. It would be natural to assume that all functions of modern management, namely planning, organizing, directing, and controlling, play a significant role in the construction of this moment. Similarly, the early capitalism of India bears witness to organized living. Management as a system is not only an essential element of the art of an organized society, but also an integral part of life. When we talk about managing our lives, managing life is not much different from managing an organization, and this art of management has been with use from time immemorial. Just a well-managed life is much better organized,
goal-oriented and successful. Good management of an organization makes the difference between the success and the failure of the organization. Perhaps the importance of management was highlighted by the late President of the United States, John F. Kennedy, when he said that the role of management in our society is critical in human progress. It serves to identify a great need of our time to improve standards of living for all people through the effective utilization of human and material resources. Similarly, Peter Drucker and not management now authority has emphasized the importance of management to social living. He proclaimed nearly 25 years ago that effective management was becoming the main resource of developed nation and that it was the most needed resource for developing nations. Manager's job is crucial to the success of any organizations. The more complex the organization, the more crucial is to the manager role in it. Good manager makers think even the importance of management in any organization was emphasized by Professor Leonard R. Stiles in his address a group of management development specialists as follows. We must find way of convincing society as a whole and those who try and manage in particular that the real leadership problems of our institution, the getting things done, the implementation, the evolving of consensus, the making of the risks, the decisions at the risk time with the risk people is where the action is all aroused. We as a society have learned to give much credit to manager. I hope we move to it recognizing that managerial and leadership jobs are among the most critical tasks of our society. As such, they deserve the professional status that we give to more traditional field of knowledge. There are basically five primary functions of management. These are number one, planning; two, organizing; three, staffing; four, directing; and five, controlling. The controlling function comprises coordination, reporting, and budgeting, and hence the controlling function can be broken into these separate functions based upon these seven functions. Later, Gulick coined the word postcard, which generally represents the initials of the seven functions. IAP stands for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordinations, R for reporting, and B for budgeting. But planning, organizing, staffing, directing, and controlling are widely recognized functions of management. 1. Planning. Planning is future-oriented and determines an organization's direction. It is a rational and systematic way of making decisions today that will affect the future of the company. It is a kind of organized foresight as well as corrective hindsight. It involves predicting of the future as well as attempting to control the events. It involves the ability to force the effects of current action in the long run in the future. Planning in the continuous process of making present entrepreneurial
decisions systematically and with best possible knowledge of the futurity. Organizing systematically the efforts needed to carry out these decisions and measuring the results of these decisions against the expectations through organized and systematic feedback. An effective planning program incorporates this effect of both external as well as internal factors. The external factors are shortage of resources, both capital and material, general economic trend, as far as interest rates and inflation are concerned. Dynamic technological advance increase governmental regulation regarding community interests, unstable international political and environmental acts. The internal factors, the effects planning the are limit growth opportunities due saturations recurring the diversification changing patterns of workforce, more complex organizational structure, and decentralization edge. To organizing. Organizing requires a formal structure of authority and the direction and flow of such authority through which work subdivisions are defined, arranged, the coordinates so that each part relates to the other part in a united and coherent manner so as to attain the perceived objective. According to Henry Pyle, to organize a business is to profit it with everything useful or its function a raw material, tools, capital, and personnel. Thus, the function of organizing involves the determination of activities that need to be done in order to reach the company goals, assigning these activities to the proper personnel and delegating the necessary authority to carry out these activities in a coordinated and cohesive manner. It's follows therefore that the function of organizing is concerned with 1. Identifying the tasks that must be performed and grouping them whenever necessary. 2. Assigning these tasks to the personnel with defining their authority and responsibility. 3. Delegating this authority to their employees. 4. Establishing a relationship between authority and responsibility. 5. Coordinating these activities. 3. Staffing. Staffing is the function of hiring and retaining a suitable workforce for the enterprise, both a managerial as well as non-managerial levels. It involves the process of recruiting, training, developing, compensating, and evaluating employees and maintaining this workforce with proper incentive and motivation. Since the human element is the most vital factor in the process of management, it is important to recruit the right personnel. According to Coates and the O'Donnell, managerial function of staffing involves managing the organization structure through the proper and effective selection of various and development of personnel to fill their roles designated in the structure. This function is even more critically important since people differ in the intelligence, knowledge, skill, experience, physical condition, acts, and attitude, and this complicates the function. Hence, management must understand, in addition to the technical and operational competence, the sociological and psychological structure of the workforce. And then for the directing. The directing function is concerned with leadership, communication, motivation, and supervision so that the employees perform their activities in the most efficient manner possible.
in order to achieve the shared goals. The leadership element involves issuing instruction and guiding the subordinates about procedures and methods. The communication must be open both ways so that the information can be passed on the subordinates and the feedback received from them. Motivation is very important since highly motivated people show excellent performance with less directions from superiors. Supervising subordinate work led to continued progress. Reports as well as assures the superiors that directions are being properly carried out. And then 5 is controlling. The function of control consists of the those activities that are undertaken to ensure that the events do not deviate from the prearranged plans. The activities consist of establishing standards for work performance, measuring performance, and comparing it to set standards, and taking corrective actions as and when need to correct any deficiencies. According to Cons and O'Donnell, controlling is the measurement and correction of performance activities of subordinates in order to make sure that the enterprise objective and plans they share to obtain them as being accomplished. The controlling function involves A. Establishment of standard performance. B. Measuring of actual performance. C. Measuring actual performance with the predetermined standard and finding out the deviations. And D. Taking corrective action. All these 5 functions of management are closely interrelated. However, these functions are highly indistinguishable and virtually unrecognizable on the job. It is necessary to put each function separately into focus and deal with it. Oke, sekarang kita lanjut ke terjemahannya ya. Jadi apa itu manajemen? Jadi manajemen ini sangat penting sekali ya untuk kehidupan. Ya, yang terorganisir akan dan diperlukannya untuk menjalankan semua jenis manajemen. Manajemen yang baik adalah tulang punggung dari organisasi yang sukses. Ya, mengelola kehidupan berarti menyelesaikan sesuatu yang untuk mencapai tujuan hidup, dan mengelola organisasi berarti menyelesaikan sesuatu dan dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi apakah itu manajemen? Jadi manajemen adalah seni atau ilmu yang akan terus menjadi bahan perdebatan. Namun sebagian besar pemikir manajemen setuju bahwa beberapa bentuk dari latar belakang manajemen akademis formal membantu dan mengelola dengan sukses. Praktis, semua CEO adalah lulusan universitas. Oleh karena itu, alasan untuk memasukkan program gelar bisnis di semua institut akademik. Nah, jadi manajemen ini adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip di dalam pemanfaatan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi definisi manajemen. Banyak pemikir manajemen telah mendefinisikan manajemen dengan cara yang mereka sendiri. Misalnya Van Pelt dan Peterson mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya ya yang efisien dan efektif dalam mengejar satu atau lebih dari tujuan. Nah, kemudian Megginson, Mosley, dan Petrie mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, atau mengendalikan. Jadi definisi manajemen menurut Kreitner. Nah, manajemen adalah proses pemecahan masalah mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya yang langka secara efisien dalam lingkup yang berubah. Nah, jadi menurut
F.W. Taylor, manajemen ini adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Kemudian menurut Arnold Kohns, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui dan dengan orang-orang dalam kelompok yang terorganisir secara formal. Nah, ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan dan individu dan dapat bekerja sama menuju pencapaian tujuan kelompok. Nah, jadi untuk seorang pemimpin ini memiliki kualitas dan sifat yang melekat tertentu dan membantunya dalam memainkan peran, mengarahkan, dan menggunakan pengaruh pemerintah yang lain. Kepemimpinan adalah bagian integral dari manajemen dan memainkan peran penting dalam operasi manajerial. Sedangkan manajemen itu merupakan komponen integral dari proses teknis dan sosial. Praktik manajemen sama tuanya dengan peradaban manusia, namun studi tentang manajemen dengan cara yang sistematis dan ilmiah sebagai kumpulan pengetahuan yang berbeda baru akan muncul belakangan ini. Nah, jadi manajemen dalam beberapa bentuk atau lainnya merupakan bagian integral dari kehidupan dan sangat penting dimanapun upaya manusia harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bahan dasar manajemen selalu berperan apakah kita akan mengelola hidup kita atau bisnis kita. Nah, sebagai contoh, mari kita lihat peran manajerial seorang ibu rumah tangga yang sederhana dan bagaimana dia menggunakan bahan-bahan manajerial dalam mengelola rumah. Yang pertama, dia menilai rumah tangganya dan kebutuhannya. Dia memperkirakan dari kebutuhan rumah tangga untuk menjangkau waktu seminggu atau sebulan atau bahkan bisa lebih. Dia mengambil stok sumber dayanya dan kendala apapun ada pada sumber daya ini, ya kan? Nah, dia merencanakan dan mengatur sumber dayanya untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya ini. Dia membantu dan mengontrol anggaran dan pengeluaran rumah tangga dan kegiatan lainnya. Dalam rumah tangga yang besar, dia membagi pekerjaan di antara anggota lain dan mengordinasikan kegiatan mereka. Dia mendorong dan memotivasi mereka untuk melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan kegiatan mereka. Dia selalu mencari perbaikan, menyebutkan tujuan, sumber daya, dan sarana untuk mencapai tujuan ini. Unsur-unsur tersebut pada umumnya itu merupakan fungsi-fungsi dasar dari manajemen. Nah, kemudian manajemen dapat didefinisikan secara detail dalam kategorinya yang sebagai berikut, yaitu yang pertama itu manajemen sebagai proses, kedua manajemen sebagai kegiatan, manajemen sebagai disiplin, manajemen sebagai grup, manajemen sebagai ilmu, dan manajemen sebagai seni, serta manajemen sebagai profesi, ya kan? Nah, konsep manajemen setua umat manusia itu sendiri, ya, konsep keluarga itu sendiri mengharuskan kehidupan diatur dan sumber daya makanan dibagi sedemikian rupa dan semaksimal kegunaan sumber daya tersebut, ya. Mengambil langkah-langkah tepat untuk melindungi keluarga dari serangan binatang buas, merencanakan kemana harus pergi memancing dan berburu dengan siapa harus pergi. Mengatur kelompok-kelompok ini menjadi kepala suku dan kelompok berburu dan memancing di mana kepala suku memberi arahan dan seterusnya. Semuanya merupakan unsur-unsur dari manajemen dan organisasi. Nah, kemudian sebuah studi dari berbagai orang di seluruh dunia menunjukkan contoh yang baik dari struktur organisasi dan evolusi organisasi selama bertahun-tahun. Pasar terbuka desa di sebuah suku dan departemen store pasar di kota modern melayani kebutuhan yang sama dengan cara yang sama, yaitu menyatukan barang-barang yang dibutuhkan orang. Sementara organisasi kesukuan bersifat sederhana, organisasi modern jauh lebih canggih dan kompleks dengan banyak inovasi teknologi. Namun bentuk dasar dari manajemen dan struktur organisasi tampaknya sudah ada sejak awal aktivitas manusia yang terorganisir. Nah, bahkan catatan sejarah itu menunjukkan penerapan beberapa teknik manajemen saat ini sejauh 5000 sebelum Masehi ketika bangsa Sumeria pun menggunakan catatan tertulis dalam membantu operasi pemerintah. Piramida Mesir yang dibangun pada awal 3000 sebelum Masehi itu membutuhkan upaya terorganisir lebih dari 100.000 pekerja. Nah, wajar jika semua fungsi manajemen modern, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian memainkan dan peran penting dalam pembangunan monumen ini. Demikian pula peradaban awal India menjadi saksi kehidupan yang terorganisir. Nah, kemudian manajemen sebagai satu sistem tidak hanya merupakan elemen penting dari masyarakat yang terorganisir, tapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan. Ketika kita berbicara tentang mengelola hidup kita, mengelola kehidupan tidak jauh berbeda dengan mengelola organisasi, dan seni dari manajemen ini telah bersama kita sejak dahulu kala. Sama seperti kehidupan yang dikelola dengan baik, jauh lebih terorganisir, berorientasi pada tujuan dan sukses. Manajemen organisasi yang baik itu membuat peradaban antara keberhasilan dan kegagalan dalam organisasi. Nah, mungkin pentingnya manajemen itu disorot oleh mendiang Presiden Amerika Serikat oleh John F. Kennedy ketika dia mengatakan bahwa peran dari manajemen dalam masyarakat kita sangat penting dalam memajukan manusia, dalam kemajuan manusia. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan besar zaman kita untuk meningkatkan standar hidup semua orang melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan material secara efektif.
Nah, kemudian demikian oleh Peter F. Drucker, otoritas manajemen terkenal telah menekankan pentingnya manajemen untuk kehidupan sosial. Dia menyatakan hampir 25 tahun yang lalu, ya, manajemen yang efektif menjadi sumber daya utama negara-negara maju, dan itu adalah sumber daya yang paling dibutuhkan untuk negara-negara berkembang. Pekerjaan seorang manajer itu sangat penting untuk keberhasilan organisasi manapun. Semakin kompleks organisasi, semakin penting peran manajer di dalamnya. Manajer yang baik membuat sesuatu yang terjadi. Pentingnya manajemen. Manajemen dalam organisasi manapun ditekankan oleh Profesor Leonard R. Silas dalam pidatonya kepada sekelompok spesialis pengembangan manajemen sebagai berikut. Kita harus menemukan cara untuk meyakinkan masyarakat secara keseluruhan, dan mereka yang melatih manajer khususnya bahwa masalah kepemimpinan yang sebenarnya dari lembaga kita menyelesaikan sesuatu, implementasi, berkembangnya konsensus, pengambilan keputusan yang tepat di waktu yang tepat dan dengan orang yang tepat adalah di mana tindakannya. Meskipun kita sebagai masyarakat belum belajar memberi banyak penghargaan untuk para manajer, saya berharap kita dapat bergerak menuju pengakuan bahwa pekerjaan manajerial dan kepemimpinan adalah salah satu tugas paling penting dari masyarakat kita. Karena itu, mereka layak mendapatkan status sosial yang kami berikan pada bidang pengetahuan yang lebih tradisional. Nah, pada dasarnya itu ada lima fungsi manajemen. Ini adalah yang pertama itu ada perencanaan, pengorganisasian, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga kepegawaian, keempat penyutradaraan, dan kelima pengontrol. Ya, dari fungsi pengendalian terdiri dari koordinasi, pelaporan, penganggaran, dan karenanya fungsi pengendalian dapat dipecah menjadi 3 fungsi terpisah ini. Berdasarkan ketujuh fungsi tersebut, Luther Gulick menciptakan kata post de corp yang secara umum mewakili inisial dari ketujuh fungsi tersebut, yaitu P singkatan dari planning, O berarti organizing, S berarti stepping, D berarti directing, C berarti untuk coordination, R berarti untuk pelaporan, dan B untuk penganggaran. Tapi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian adalah fungsi manajemen yang diakui secara luas. Nah, yang pertama itu perencanaan. Perencanaan berorientasi pada masa depan dan menentukan arah organisasi. Ini adalah cara yang rasional, sistematis untuk membuat keputusan hari ini yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Ini adalah semacam tinjauan ke masa depan yang terorganisir serta tinjauan ke belakang yang korektif. Ini melibatkan implementasi masa depan serta mencoba untuk mengontrol peristiwa. Ini melibatkan kemampuan untuk meramalkan efek dari tindakan pada saat ini dalam jangka panjang dan masa depan. Perencanaan adalah proses berkelanjutan membuat keputusan kewirausahaan saat ini secara sistematis dan dengan pengetahuan terbaik tentang masa depan. Mereka mengatur secara sistematis upaya yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini dan mengukur hasil keputusan ini terhadap harapan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Ya. Jadi program perencanaan yang efektif yang menggabungkan efek dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal adalah kekurangan sumber daya, baik modal maupun material. Tren ekonomi umum sejauh menyangkut suku bunga dan inflasi, kemajuan teknologi yang dinamis, peningkatan peraturan pemerintah mengenai kepentingan masyarakat, lingkungan politik internasional yang tidak stabil, dan lain-lainnya. Nah, kemudian faktor internal yang mempengaruhi perencanaan adalah peluang pertumbuhan yang terbatas karena kejenuhan yang membutuhkan diversifikasi, perubahan pola tenaga kerja, struktur organisasi yang lebih kompleks, dan desentralisasi, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua itu pengorganisasian. Pengorganisasian ini memerlukan struktur wewenang formal dan arah serta aliran wewenang yang melaluinya pembagian kerja ditetapkan, diatur, dan dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga setiap bagian berhubungan dengan bagian lain yang secara terpadu dan koheren untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, menurut Henry Fayol, untuk mengatur bisnis adalah menyediakan segala sesuatu yang berguna atau fungsinya, yaitu bahan baku, peralatan, modal, dan personel. Nah, dengan demikian, fungsi pengorganisasian ini melibatkan penentuan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, menugaskan kegiatan ini kepada personel yang tepat, dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini secara terkoordinasi dan kohersif. Oleh karena itu, fungsi pengorganisasian berkaitan dengan yang pertama itu mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dilakukan dan mengelompokkannya bila diperlukan. Yang kedua itu menugaskan tugas-tugas ini kepada personel sambil mendefinisikan wewenang dan tanggung jawab mereka. Ketiga itu mendelegasikan wewenang ini kepada karyawan-karyawan
para karyawan-karyawan. Dan yang keempat ini membangun hubungan antara wewenang dan tanggung jawab. Kelima, mengkoordinasikan kegiatan ini. Nah, yang ketiga yaitu kepegawaian atau staffing. Ini adalah fungsi memperkerjakan dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai untuk perusahaan baik di tingkat manajerial maupun non-manajerial. Ini melibatkan proses perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan evaluasi karyawan, serta mempertahankan tenaga kerja ini dengan insentif dan motivasi yang tepat. Karena unsur manusia ini merupakan faktor yang paling vital dalam proses manajemen, maka pentingnya untuk merekrut personel yang tepat. Nah, kemudian menurut Cons dan Donald, ya, fungsi manajerial kepegawaian ini melibatkan pengelolaan struktur organisasi melalui pemilihan, penilaian, dan pengembangan personel yang tepat dan efektif, yang untuk mengisi peran yang dirancang dalam struktur. Fungsi ini bahkan lebih penting lagi karena orang yang berada dalam kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kondisi fisik, usia, dan sikap mereka, dan ini memperumit fungsi tersebut. Oleh karena itu, manajemen harus memahami selain kompetensi teknis dan operasional, struktur sosiologis dan psikologis tenaga kerja. Nah, kemudian yang keempat itu penyutradaraan, fungsi pengarahan atau berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan agar para pegawai melakukan kegiatannya dengan cara yang koefisien mungkin. Nah, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, unsur kepemimpinan melibatkan mengeluarkan instruksi dan membimbing bawahan tentang prosedur dan metode. Nah, motif komunikasi harus terbuka dua arah sehingga informasi dapat disampaikan kepada bawahan dan umpan balik yang diterima dari mereka. Nah, motivasi sangat penting ya, karena orang yang bermotivasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik dengan arahan yang kurang dari atasan. Mengawasi bawahan akan menghasilkan laporan kemajuan yang berkelanjutan serta meyakinkan atasan bahwa arahan sedang dilakukan dengan benar. Nah, kemudian yang terakhir itu yang kelima, mengontrol. Fungsi pengendalian terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan ya untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak menyimpang dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Kegiatannya terdiri dari menetapkan standar kinerja kerja, mengukur kinerja dan membandingkannya dengan standar yang ditetapkan ini, dan mengambil tindakan korektif jika dan bila diperlukan ya untuk memperbaiki penyimpangan. Menurut Contan Donnell, ini mengendalikan adalah pengukuran dan koreksi aktivitas kinerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan yang diinginkan ini mendapatkannya bisa tercapai. Ya, fungsi pengendalian ini meliputi sebuah penetapan kinerja standar. B itu pengukuran kinerja yang sebenarnya. C itu mengukur kinerja sebenarnya dengan standar yang telah ditentukan dan mengetahui penyimpangannya. D itu mengambil tindakan korektif. Kelima, fungsi manajemen ini itu saling berkaitan erat. Namun fungsi-fungsi ini ya sangat dapat dibedakan dan tidak dapat dibedakan dan hampir tidak dapat dikenali di tempat kerja ya. Namun pentingnya untuk menempatkan setiap fungsi secara terpisah ke dalam fokus dan menanganinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.